Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat, yaitu bagian paling atas adalah selektor. Di sini ada fungsi next yang hanya menambahkan angka 1. Lalu ada fungsi isM3Rank yang mengecek apakah batas bawah sudah melewati batas atas. Jika iya, maka perhitungan berhenti. Kemudian ada konstruktor. Di bagian konstruktor ini ada fungsi sigma. Fungsi ini bekerja seperti cara menghitung sigma dalam matematika. Kalau nilai A lebih besar dari B, maka berhenti dan hasilnya nol. Tetapi kalau belum, maka fungsi akan menghitung nilai nilai FA lalu menjumlahkan dengan hasil sigma berikutnya, yaitu sigma dan nilai selanjutnya. Setelah itu, ada tiga fungsi fx. Ada tiga fungsi fx. Fx membuat fx sama dengan x, dan fx2 membuat fx sama dengan x pangkat 2, dan fx3 membuat fx sama dengan x pangkat 3. Ketika mengubah nilai integer menjadi float, karena hasil perhitungan butuh tipe pecahan. Di sini juga ada dua fungsi langka, yaitu fungsi S1 dan S2. S1 ini menambahkan angka satu per satu, dan S2 yang melangkah dua angka sekaligus. Kedua fungsi ini dipakai di Sigma versi kedua. Selanjutnya ada Sigma, selanjutnya ke Sigma, yaitu versi Sigma yang memakai fungsi langka. Cara kerjanya mirip dengan Sigma biasa. Tetapi sebelum rekursi dilakukan, nilai A diganti dulu dengan fungsi langka yang diterima. Misalnya S1 dan S2. Jadi sigma S memungkinkan kita menghitung sigma dengan jarak langkah yang berbeda. Berikutnya ada fungsi sigma OP, yaitu sigma tetapi menggunakan operator, bukan hanya penjumlahan. Kalau perhitungannya sudah selesai, nilainya tergantung pada operator perkalian, eh, tergantung pada operator. Operator perkalian memberi nilai nilai dasar 1. Operator penjumlahan memberi nilai dasar 0. Lalu, kalau belum selesai, operator itu akan diterapkan pada nilai FA, dan hasil rekursinya ini bisa digunakan untuk menghitung seperti faktorial atau operasi gabungan yang lainnya. Setelah bagian operasi selesai, kita menyediakan fungsi predikat. Fungsi predikat, fungsi predikat genap memberi nilai 1 jika inputnya genap dan bukan 0. Selain itu, nilainya 0. Fungsi predikat 3 yaitu memberi nilai 1 jika bilangan tersebut habis dibagi 3 dan bukan 0. Kedua fungsi ini, kedua fungsi ini memungkinkan sigma dipakai bukan untuk menjumlahkan nilai, tetapi juga untuk menghitung jumlah elemen yang memenuhi satu syarat. Bagian terakhir adalah main. Di sini program membaca dua angka sebagai batas perhitungan dari pengguna. Dia mengecek bagaimana hasil skema berdasarkan fungsi dan angka yang telah disiapkan. Hasil yang ditampilkan mencakup sigma standar, baru sigma linear, lalu sigma dua langkah, sigma kuadrat, sigma kubik, lalu sigma operator, serta perhitungan berapa banyak bilangan genap dan bilangan bilangan habis dibagi 3 dalam interval tersebut. Dengan struktur ini, program bisa menghitung sigma dalam banyaknya bentuk sekaligus menunjukkan bagaimana rekursi fungsi predikat dan langkah berbeda bekerja dalam Haskell. Lalu ini adalah inputnya dan outputnya yang dihasilkan oleh kode yang telah saya buat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.